Berjumpa kembali kita di mata kuliah kalkulus diferensial ya. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fungsi ya. Kalau di video sebelumnya kita telah mereview tentang pengertian fungsi, juga domain star range ya. Nah, pada video ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang operasi fungsi ya. Di operasi fungsi ini kita akan pelajari bagaimana kita dapat menjumlahkan ya fungsi, kemudian menentukan selisih ya fungsi atau pengurangan fungsi, kemudian perkalian fungsi dan pembagian fungsi ya. Serta nanti juga ada fungsi komposit ya. Mungkin di referensi lain menggunakan istilah fungsi komposisi atau udah mengenal di SMA ya, namanya komposisi fungsi, tapi di sini saya gunakan istilah fungsi komposit. Nah, seperti halnya bilangan ya, fungsi itu dapat ditambah, dikurangi, dikalikan, dan dijumlahkan ya, dibagi ya. Dari pembagian, fungsi pembagian tidak boleh pembagian dengan 0. Ya, ini kan mirip dengan bilangan toh. Jadi konteksnya sekarang itu fungsi ya, yang dikatakan jumlahkan, yang dikurangkan, yang dikalikan, yang dibagi itu adalah fungsi ya. Nah, hasil operasi fungsi itu nanti juga fungsi baru ya. Seperti pada gambar ini adalah hasil operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Ini adalah F ya, yang hijau itu F, saya tambah dengan G ya. Jadi contohnya satu ini aja, satu sini 0 tambah 0 0 ya, ada hijaunya di 0, birunya di 0, G nya kan yang garis lurus ya, maka ya 0 toh. Jadi kalau misalnya di sini di satu ini ya, yang hijau nilainya sekian ya. Fungsi yang hijau itu nilainya sekian. Ini ditambah dengan yang fungsi yang biru itu nilainya kebetulan negatif ya, negatif ini segini. Nah gitu. Nah sekarang karena lebih panjang yang biru daripada yang merah, hijau aja ya biar apa. Oke. Hijaunya seperti ini. Hijaunya setinggi ini. Nah, gini ya. Sedangkan yang biru segitu. Maka kalau saya jumlahkan ini kan positif hijaunya, yang biru negatif, maka selisihnya kan kira-kira segini ya. Selisihnya yang ini. Itulah jarak merah terhadap sumbu X ya, negatif toh. Gitu. Itu berlaku untuk semua ya. Jadi yang merah ini adalah hasil dari penjumlahan F dan G. Berikutnya yang gambar sebelahnya itu sama ya, ambil satu, negatif satu aja sini ya. Jadi sini yang grafik hijau itu tingginya sekian ya kan, positif. Kemudian grafik yang biru tingginya ya ringganya jaraknya capai sampai sekian ya kan. Ini positif dikurangi ya, karena dikurangi ya. Dikurangi F dikurangi G.
selisihnya. Positif dikurangi negatif, jadi positif tadi nambah ke sana kan. Jadi merahnya itu segini. Terus sampai ini panjangnya biru ini. Nah, ini biru. Yang ini tambahnya ini biru. Ini saya tambah ke sini. Kan minus tadi, biru itu negatif dikurangkan pada F, berarti positif sebanyak tinggi ini biru sama kan ya, jadi inilah F tambah ini, F yang panjang ini F tambah F kurangi G, yaitu fungsi H yang merah itu ya. Jadi penjumlahan dan pengurangan di sini saya tunjukkan akan menghasilkan fungsi baru ya. Nah, bagaimana rumusnya ya? Dijumlah, kalau dua fungsi yang berbeda nggak bisa dijumlahkan ya plus saja, selesai ya. Contohnya berikut. Ini operasi definisinya ya. Nanti setelah ini ada contoh-contohnya. Jadi kalau F dan G itu fungsi-fungsi yang kontinu, maka untuk setiap X anggota irisan dari domain F dan domain G ya, jadi pasti ini harus irisan ya. Kalau nggak irisan nggak akan bisa dijumlahkan karena X-nya beda gitu. Terus X-nya pada domain yang berhasil irisan dua fungsi itu. Ini sifatnya ya. Kalau ini fungsi yang baru, nilainya sama dengan nilai fungsi pertama ditambah atau dikurangi nilai fungsi yang kedua ya. Ini fungsi hasil penjumlahan atau pengurangan fungsi yang baru. Nilainya ini adalah nilai fungsi F ditambah atau dikurangi dengan nilai fungsi G. Demikian juga untuk perkalian. Ini fungsi yang baru ya, hasil perkalian F dan G. Bagaimana nilai X untuk hasil fungsi baru ini? Sama aja dengan nilai fungsi F pada X dikalikan dengan nilai fungsi G pada X ya. Pembagian juga mirip ya, tetap X yang ada domain, tapi dengan syarat Gx tidak boleh sama dengan 0 karena G adalah pembagi ya, karena nilai fungsi G pada X nggak boleh 0. Jadi ini fungsi yang baru hasil pembagian ya. Nilainya pada X itu sama aja dengan nilai fungsi pada F dibagi dengan nilai fungsi pada X juga, G pada X juga ya. Tadi ketahui Gx ya sama dengan 0. Yang terakhir kalau perkalian dengan konstanta ya. Ini kan fungsi yang baru juga. Yang baru misalnya 2 kali F ya. Berapa nilainya pada X, yaitu sama dengan nilai pada X, nilai F pada X dikalikan dengan konstanta itu. Ya, itu prosesnya. Jadi contohnya sekarang. Nah, ini saya katakan tadi F adalah akar X, Gx sama dengan 1 min akar X. Ya. Kita periksa domainnya. Domain F yaitu 0 sampai tak hingga ya kan, dari 0 sampai tak hingga, 0-nya ikut karena sifat bilangan fungsi akar X-nya itu yang dalam akar harus 0 atau positif ya, bilangan positif real. Sedangkan Gx akar 1 min X ya, ini juga sama ya, yang dalam akar harus tidak boleh sama, harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi dg itu adalah dari 1 min X itu lebih besar sama dengan 0 atau X lebih kecil sama dengan 1, atau secara interval tulis seperti ini ya. Jadi minta hingga sampai 1, satunya ikut. Kemudian kita iriskan DF dan DG, ternyata ini domain, ada irisannya ya, harus ada irisannya baru dapat dijumlahkan atau diiriskan, dikalikan atau dioperasikan ininya ya. Karena kalau enggak ya nggak ada irisannya ya, apa yang
nilai X yang mana yang mau diambil, nggak ada. Jadi kita periksa bagaimana kalau kita operasikan jumlah ya. Ini rumusnya ya. Karena F itu akar X, G itu akar 1 min X, ya jumlah atau selisihnya ya begini saja. Jangan dioperasikan lain-lain ya. Karena nggak bisa akar ini ditambahkan bisa berubah lain aja, biarkan begini saja. Domainnya bagaimana ini? Ya domain dari ini diiris dengan domain dari ini. Ya, diiriskan domain yang persekutuannya. Jadi karena ini kan sama, jadi ini domainnya. Perkalian, nah ini sifat perkalian ya, akar di akar X kali akar X min 1 min X ya. Satu min X sama dengan akar X kali 1 min X dikali 1 puluh. Ini ya, kalau perkalian bisa masuk, kalau penjumlahan biarkan begitu saja. Nah, bagaimana mencari domainnya? Sama ya, irisan dari domain 1 min X, akar 1 min X itu apa, dan domain dari akar X itu apa, sama. Oke, pembagian sekarang. Jadi pembagian sama ya, di kalau pembagian itu akar X per akar 1 min X sama dengan akar X per 1 min X gitu kan. Nah ini bagaimana domainnya? Nah irisannya mana ini? Domain dari ini memang dari 0 sampai 1 ya, tetapi karena dia penyebut maka Gx nggak boleh 0. Maka kapan Gx sama dengan 0? X ya, Gx sama dengan 0 ketika X sama dengan 1. Jadi satunya kita keluarkan dari domain. Nah ini oke. Tadi kalau penyebut. Sebaliknya kalau G bagi dengan F, yang penyebut sekarang adalah X, maka yang nggak boleh adalah X sama dengan 0 tadi ini ya. Itu cara mengoperasikan ya fungsi ya. Jadi yang perlu perhatikan adalah irisan dari domain fungsi-fungsi tersebut. Kalau ada berarti ya dapat dioperasikan. Nanti domain dari hasil operasi itu diperiksa lagi, terutama apabila dia pembagian ya. Terusnya diperhatikan supaya pembaginya tidak sama dengan, tidak pernah bernilai 0 ya. Nanti kita dibatasi domainnya, tidak lagi sesuai aslinya. Itu tentang operasi ya, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Berikutnya adalah fungsi komposit ya. Fungsi komposit itu seperti hanya kita mengkombinasikan fungsi-fungsi. Jadi ada dua atau tiga fungsi kemudian kita kombinasikan. Maksudnya seperti apa kombinasi itu? Artinya ini ada dua fungsi, fx sama dengan x kuadrat. Ini harusnya namanya beda ya, jangan f gitu, g gitu ya. Biar apa? Ada yang beda harusnya kan, ini g ya. Oke. Ini dua fungsi mau saya kombinasikan ya. Artinya kalau saya beri nilai x di sebelah kiri ya, 4 misalnya, maka oleh fx 4 dioperasikan di x kuadrat jadi 16, oke. Nah sedangkan 16 itu oleh g
ya. Ingat mesin ya, konsep mesin, fungsi sebagai mesin, inputnya 16, maka rumusnya 2x maka 16 kali 2. Jadi, inilah hasil fungsi mengombinasikan ini ya. Jadi 4 oleh kombinasi dua fungsi ini menghasilkan 32. Bagaimana kalau urutan kompositnya, kombinasinya itu saya balik seperti ini, misalnya dari kanan ke kiri. Maaf, ini terusnya G ya, dari G ke F ya. Ini sama ya, saya ambil X-nya sama dengan 4 oleh G dioperasikan menjadi 8. Dengan 8 oleh F akan menghasilkan 8 kuadrat atau 64. Nah, ternyata dari dua arah ini menghasilkan untuk input yang sama itu menghasilkan output yang berbeda. Nah, ini juga kombinasi dua fungsi ini juga menghasilkan fungsi baru yang saya namai sebagai fungsi komposit. Ya. Fungsi hasil komposisi, fungsi komposit. Ya. Nah, secara formal seperti ini ya, definisinya. Jika F dan G itu fungsi, ya, maka fungsi komposit, ya, simbolnya adalah F bundaran G, ini ya. F bundaran G ini, yang dibaca F dikomposisikan dengan G, atau F dari G, gitu aja. F bundaran G dibaca F dari G, atau F dikomposisikan dengan G, dari pandang panjang dibaca F dari G ya. F dari G ini disimbolkan secara matematis F bundaran GX atau F dari GX. Nah, gitu. Ya. Nah, agar bisa mengkomposisikan F dan G ini ya, maka harus ada X anggota domain G, di mana GX ya, range-nya itu, hasilnya GX itu masuk dalam domain F. Ya, jadi ini pertama kan X dikenakan pada G dulu, baru hasilnya GX itu harus ada di domain F. Kalau enggak ya F nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Biasanya seperti ini ilustrasinya. Ini domain G ya. Saya ngambil X dari domain G itu ya, dan itu range dari G ya. Maka oleh G, X itu ya, ini X di sini, X di sini, anggota G tadi ya, oleh G menjadi GX di sini kan. Dan GX itu adalah harus masuk dalam domain G ini, domain F ini. Nah, ini domain F itu ini. Kalau ini enggak dalam sini, enggak bisa dikerjakan oleh mesin F nanti kan, kalau itu mesin ya. Itu. Nah, karena dia masuk domain, maka F bisa mengerjakan GX itu. Kata dijamin di gambar itu adalah bahwa GX itu masuk dalam DF. Nah, gitu. Ya. Maka disinilah nama simbolnya adalah F dari GX. Nah, inilah kita mengkomposisikan F bundaran G ya, gitu, dari X. Jadi dikerjakan ini dulu, yaitu kita dapatkan GX ya, baru kemudian hasilnya dikerjakan oleh F. Itu secara formalnya ya. Jadi yang kita lakukan tadi, yang di depan tadi
itu kayak mesin aja ganti. Sekarang secara umum begini ya. Jadi kalau F bundaran G berarti yang dioperasikan X itu terhadap G dulu, baru kemudian hasilnya kalau itu masuk dalam domain F, maka hasilnya akan dioperasikan oleh F. Hasilnya adalah nanti F dari Gx atau F kurung Gx seperti ini. Ya. Nah, itu F bundaran G-nya. Itu fungsi barunya ya. Dengan syarat apa? Bisa ada itu kalau RG dan DF itu tidak sama dengan, tidak kosong. Ini ada simbol gini, RG irisan DF itu tidak, bukan timbunan kosong. Artinya apa? Hasil GX itu ada dalam DF ya. Oke, contohnya ini ya. Jadi diberikan fungsi fx 2x min 1 dan gx itu 1 min x kuadrat ya. Ini, dan hx sama dengan x pangkat 3. Nah, kalau diminta f bundaran g atau f dari gx ya, maka saya masukkan gx-nya dulu dalam f ini. Apa? 1 min x kuadrat. Nah, ini f dari g. Baru g ini dioperasikan ini. Yang digantikan apa di sini? Yang digantikan di sini adalah x sebenarnya. Ini ya. Kalau di sini ini menggantikan ini saja di f. Berarti 2 kali dalam kurung 1 min x kuadrat. Min 1 sendirian. Baru kemudian disederhanakan 1, karena 2 min 1 kan 1. 1 min 2x kuadrat. Itu ya. Tadi di contoh lain ya, sekarang kalau H bundaran F, jadi H dari F ya kan. Jadi dalam H itu ada fungsi F-nya apa? Ini 2 min X, 2x min 1. Ya, fungsi rumusnya H itu apa? X pangkat 3. Jadi yang X-nya diganti dengan ini. Jadi 2x min 1 pangkat 3. Bisa Anda uraikan atau biar gini saja ya. Nah, harus jangan pakai bilangan ya. X-nya saya ganti bilangan. G bundaran F dari min 1. Artinya apa? G dari F min 1 kan gitu. Nah, X-nya min 1 ya, X-nya. Berarti min 1 ini saya kenakan ke rumusnya Fx. Dengan X sama dengan negatif 1. 2 min 1 ya kan, 2 min X 2 min 1. Dioperasikan dulu ini min 2 min 1 jadi min 3. G dari min 3 ini masukkan ke rumus Gx untuk X sama dengan negatif 3 ini. 1 min 3. Ini 9, 1 min 9 jadi min 8. Dia bedanya kalau pakai bilangan ya. Harus lebih cermat lagi. Oke. Ini masih contoh dua fungsi ya. Nanti bisa dikembangkan lagi untuk komposisi lebih dari 2. Berarti misalnya F bundaran G bundaran A, bisa seperti itu ya. Artinya sama aja urutannya, yang belakang dulu. X dikenakan dulu pada yang belakang, kemudian depannya lagi, hasilnya ke depan lagi. Dan dengan cara yang sama ya. Domain dari yang pertama itu harus beririsan dengan range dari yang kedua. Ya. Kemudian range dari kemudian itu domain dari range yang kedua, domain dari fungsi kedua itu beririsan dengan range dari domain range dari fungsi yang ketiga itu kalau 3 fungsi. Oke, ini saya balik sekarang ya. Ini Anda kerjakan di slide atau di LMS saja ya, ini udah
Saya siapkan di sana, silakan dicoba. Kita bahas nanti di synchronous meeting. Ya. Oke, jadi ini beberapa latihannya. Yang pertama ini terkait dengan penjumlahan pengurangan ya, penjumlahan perkalian dan pembagian. Sedangkan yang kedua itu tentang apa? Tentang komposisi fungsi ya. Ada beberapa latihan lagi di LMS yang nanti Anda coba di synchronous meeting ya, kita akan diskusikan di meeting tersebut. Ya, kira sekian untuk video ini. Selamat belajar dan kita bertemu lagi di pertemuan synchronous meeting.